Selamat sore rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang bergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Sore hari ini kembali kita akan berdiskusi mengenai update yang sedang on fire, trending topik sehubungan dengan Cortex. Dan menurut informasi yang kami terima, bahwa Cortex katanya sudah melakukan update ya, beberapa pembaruan, dan kita akan lihat pembaruan apa saja yang sudah dilakukan oleh Cortex berdasarkan informasi yang disampaikan oleh CNN Indonesia. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memberikan update implementasi penggunaan Cortex. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau Direktur P2 Humas DJP Kemenq Dwi Astuti menyoroti 3 masalah utama. Pertama, pendaftaran yang mencakup gagal login. Ya, kami sudah pernah sampaikan itu ya rekan-rekan ya. Yang kedua, pendaftaran NPWP. Itu juga telah terjadi. Lalu yang ketiga, pendaftaran NPWP warga negara asing atau WNA. Apalagi ini. Dan pengiriman one-time password atau OTP. Lalu update profil wajib pajak termasuk perubahan data penanggung jawab, PIC perusahaan serta karyawan selain PIC. Jadi rekan-rekan, Saudari Dwi Astuti mengatakan bahwa fitur pertama yang menjadi masalah ini adalah persoalan mengenai login, pendaftaran NPWP, dan pendaftaran NPWP WNA berikut OTP. Ini belum bisa digunakan atau belum maksimal dapat dioptimalisasi oleh wajib pajak. Yang kedua adalah proses bisnis SPT yang mencakup pembuatan faktur pajak yang disampaikan dalam bentuk .xml. Jadi memang ini menjadi hot issue ya atau trending topic karena memang sangat sulit sekali untuk menerbitkan faktur pajak ya. Lagi-lagi yang diharapkan WP adalah bukan hanya sekedar mengidentifikasi masalah tapi kemudian solusinya dan juga ketentuan yang mengatur mengenai pembebasan sanksi sehubungan dengan WP tidak bisa menerbitkan faktur pajak. Yang ketiga, terkait dokumen manajemen sistem yang mencakup proses penandatanganan faktur pajak menggunakan kode otorisasi DJP ataupun sertifikat elektronik. Nah, sampai dengan 13 Januari 2025 pukul 10 WIB, WP yang sudah berhasil mendapatkan sertifikat digital atau sertel untuk menandatangani faktur pajak berjumlah 167.389 WP, menurut keterangan beliau. Jadi rekan-rekan, tentu informasi ini masih jauh daripada pengguna atau wajib pajak yang kemudian harus menerbitkan faktur pajak ya, atau yang harus kemudian menggunakan fitur sertifikat elektronik. Oleh karena itu, sebenarnya yang diharapkan wajib pajak bukan sekedar identifikasi masalah, tapi kemudian solusi, terutama ketentuan yang membebaskan wajib pajak dari sanksi administrasi apabila kemudian WP tetap tidak bisa menerbitkan faktur pajak. Karena sangatlah tidak mungkin atau tidak logis wajib pajak diminta untuk berhenti bertransaksi sampai dengan akhir bulan Januari. Kalau itu yang terjadi, maka tidak ada omset di bulan Januari bagi para pelaku usaha. Dan kalau itu yang terjadi, maka perekonomian menjadi tidak kondusif. Mau tidak mau, transaksi harus dilakukan di bulan Januari atau di awal tahun 2025 sampai dengan akhir bulan Januari tanggal 31 2025. Namun ketika faktur pajak tidak bisa diterbitkan, tentu itu berpotensi menjadi masalah ya, dan menjadi kasus yang mungkin nantinya akan bergulir kepada pengadilan pajak. Nah, kalau ini bergulir kepada pengadilan pajak, tentu hakim kembali lagi akan merujuk kepada hukum positif. Hukum positifnya kan belum ada yang mengatur mengenai pembebasan sanksi, baik yang ada di PMK maupun yang ada di peraturan perundang-undangan yang lebih rendah di bawah PMK, misalnya Perdirjen dan seterusnya. Nah, oleh karena itu yang diharapkan bukan sekedar identifikasi masalah, tapi solusi, terutama solusi yuridis, bukan solusi teknis. Kenapa? Karena rekan-rekan tahu bahwa semua persoalan atau masalah pajak itu akan bermuara di pengadilan pajak. Ketika nantinya diperiksa di pengadilan pajak, maka sederhana saja, majelis hakim akan menggunakan minimal 2 alat bukti dari 5 alat bukti. Yang pertama surat atau dokumen, yang kedua keterangan saksi, yang ketiga keterangan ahli, yang keempat pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Tentu pengetahuan hakim adalah alat bukti yang paling rendah, ya, paling rapuh, karena kemudian alat bukti tersebut sangat bersifat subjektif. Nah, oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan hukum kepada wajib pajak, ya, harus ada surat atau dokumen dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang kemudian membebaskan WP dari pengenaan sanksi tersebut.
Sementara wajib pajak yang sudah berhasil membuat faktur pajak ada 53.200. Rinciannya jumlah faktur pajak yang telah diterbitkan sebanyak 1.674.963 dan faktur pajak yang sudah divalidasi dan disetujui 670.424. Harapannya ini bukan hanya sekedar statistik, tapi kemudian bisa memastikan bahwa semua WP bisa menggunakan Cortex ini secara optimal ya. Jadi bukan bersifat nasiban ya. Artinya ada WP yang bisa, ada juga WP yang nggak bisa. Ada WP yang kemudian diberikan privilege untuk menggunakan sistem DJP portal yang lama, ada juga yang tidak. Tentu ini kan tidak memberikan solusi, tapi justru memunculkan persoalan baru karena nantinya akan ada diskriminasi yang kemudian berpolemik menimbulkan masalah baru. Dwi berjanji DJP baru informasi terkait implementasi Cortex. Ini bakal diberikan secara berkala. Ya, tentu janji tinggal janji karena memang biasanya pejabat tidak bisa dikenakan sanksi ya. Dan kalaupun memang tidak terpenuhi, ya tentu tidak ada konsekuensi hukumnya. Namun, kalau kita merujuk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, tentunya janji itu harus ditepati ya, supaya kemudian wajib pajak tidak mengalami kerugian ya. DJP terus melakukan perbaikan dengan harapan tidak ada lagi masalah yang dihadapi oleh wajib pajak dalam mengakses layanan Cortex. Ya, lagi-lagi itu adalah harapan, tapi kalau kita bicara negara hukum, maka yang dibutuhkan bukan harapan, tapi adalah kepastian hukum. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kesabaran WP dalam membantu pemerintah memiliki sistem informasi yang maju. Kami pikir bahwa WP sudah cukup sabar, tentunya kesabaran itu harus diapresiasi dengan diterbitkannya ketentuan agar dibebaskan dari sanksi administrasi apabila kemudian ada akibat hukum yang harus ditanggung oleh wajib pajak ya. Contohnya tadi penerbitan faktur pajak yang belum bisa atau kemudian belum bisa diterbitkan secara tepat waktu. Ia menyebut daftar pertanyaan yang sering diajukan soal Cortex beserta jawabannya bisa diakses pada laman pajak.go.id. Jika WP masih menemui kendala, bisa langsung menghubungi kantor pajak setempat atau kering pajak di 1500-200. Sekali lagi, itu adalah solusi yang kemudian hanya bersifat sementara karena kalaupun WP menghubungi kering pajak ya, tapi kemudian kering pajak tidak bisa memberikan jawaban atau solusi, maka tentunya lagi-lagi WP yang dirugikan. Oleh karena itu, agar memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi WP, diharapkan Cortex ini bisa segera running well dan harus ada pihak-pihak yang bertanggung jawab ya, apakah Direktur Jenderal Pajak ya ataukah pejabat lain yang kemudian harus bertanggung jawab dari aspek hukumnya. Yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah harus ada perlindungan hukum bagi pengguna, dalam hal ini adalah wajib pajak, agar tidak diberikan sanksi administrasi atau denda atau apapun namanya dalam kaitannya dengan Cortex yang belum bisa digunakan secara optimal, agar kemudian wajib pajak tidak dirugikan dan tentunya agar perkara di pengadilan pajak itu tidak terus bertambah secara eksponensial. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila rekan-rekan berpendapat video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe agar rekan-rekan bisa mendapatkan video yang lebih bermanfaat di masa yang akan datang. Sampai jumpa, salam profesional.